Siapa yang kemudian sering memperhatikan dan membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan sering menjumpai mata rantai seperti ini. Dari si fulan, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari si fulan, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari Ummu Darda yang dia riwayatkan dari Abu Darda. Dari Ummu Darda As-Sughra yang dia dengar dan dia riwayatkan dari Ummu Darda Al-Kubra. Jadi Abu Darda itu punya dua orang istri. Istri yang pertama Ummu Darda Al-Kubra, seorang sahabat wanita. Istri yang kedua Ummu Darda As-Sughra, seorang tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita maklum dari definisi tabi'in. Yang ingin saya sampaikan di sini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya transfer ilmu itu terjadi di kalangan para sahabat, khususnya di dalam rumah-rumah tangga mereka. Bagaimana kemudian seorang ayah menyampaikan hadis yang dia dengar kepada anaknya, dan sang anak ini nanti akan menyampaikan hadis yang dia dengar dari ayahnya kepada anaknya lagi. Maka jadilah mata rantai dari sang cucu yang dia dengar dari ayahnya, yang ayahnya tersebut mendengar dari kakeknya. Dan mata rantai seperti ini di dalam riwayatan hadis itu bukan cuma satu atau dua. Sebagian ulama ada yang mengumpulkan sampai sekitar 40 mata rantai yang seperti ini. Bagaimana kemudian keluarga kaum muslimin, khususnya di masa-masa awal, mereka kemudian saling menyampaikan ilmu yang mereka dengar kepada keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan di sanalah keberkahan sebuah rumah tangga. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Anda yang bekerja dan setiap hari ada jadwal ta'lim tausiah di masjid ini, maka janganlah kemudian merasa pelit atau bakhil untuk menyampaikan kepada istri, anak di rumah. Kita sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bukan semata-mata memberikan kepada mereka nafkah, tapi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga lebih dari itu, memperhatikan bagaimana pendidikan mereka, dengan siapa mereka bergaul, bagaimana agama mereka, sudahkah mereka mengerjakan sholat, atau yang semisalnya. Anda yang laki-laki yang hadir di hadapan saya ini, kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang kita pimpin, yakni keluarga kita. Maka jangan bakhil, sampaikan. Saya tadi siang mendengar seperti ini dari ustadz yang ada di kantor. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Maka itulah yang kemudian terjadi di generasi awal kaum muslimin. Mereka mendengar hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam, mereka bawa pulang ke rumah, mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Ummu Darda Al-Kubra, seorang sahabat perempuan, dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari suaminya Abu Darda kepada madunya Ummu Darda As-Sughra. Bayangkan, seorang istri pertama menyampaikan hadis kepada istri kedua, madunya. Ini keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga. Mata rantai seperti ini adalah mata rantai emas, yang kalau dikumpulkan lebih dari 30-40 periwayatan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yang dia berkata, yakni kakeknya Bahz bin Hakim berkata, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, kepada siapakah seharusnya saya berbakti?" Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, kepada ibumu.
Kemudian dia bertanya kembali, lalu kepada siapa seharusnya aku berbakti? Rasulullah SAW menjawab, kepada ibumu. Dia bertanya kembali, kepada siapakah aku seharusnya berbakti? Rasulullah SAW menjawab, kepada ibumu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma aqrab fal aqrab." Kemudian yang terdekat dengan itu dan yang terdekat dengan itu. Maaf, kurang tadi saya menyebutkannya. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, kepada siapakah aku harus berbakti? Abu, bapakmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma aqrab fal aqrab." Kemudian orang yang terdekat denganmu dan orang yang terdekat denganmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini mengandung pelajaran yang sangat besar, sebagaimana diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi menjelaskan mengapa Rasulullah SAW ketika ditanya, kepada siapakah seharusnya saya berbakti, Rasul mengatakan, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Rasul mengulangi sampai 3 kali dengan 3 pertanyaan yang sama. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena seorang ibu, dia menanggung beban yang berat ketika hamil, kemudian melahirkan dan menyusui. Yang 3 hal ini adalah 3 hal yang merupakan kekhususan seorang ibu yang tidak bisa digantikan dengan cara apapun oleh seorang ayah. Karena kita sama-sama mengetahui, kalau mungkin kemudian ada seorang perempuan yang ditinggal mati suami, maka perempuan tersebut bisa mencari nafkah untuk anaknya. Maka mencari nafkah memang betul merupakan kewajiban suami, tapi bisa dan mungkin diambil alih oleh seorang perempuan istri. Tapi kalau hamil, melahirkan dan menyusui, maka sekali-kali tidak mungkin seorang laki-laki bisa mengerjakannya, melakukannya dan mengambil alih. Maka ini alasan Imam Nawawi, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena seorang perempuan dia menanggung beban yang berat di dalam hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini dalam surat Luqman ayat yang ke-14, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada para anak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah kelemahannya. Wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah-tambah kelemahannya. Semakin kandungan itu menjadi semakin besar usianya, maka semakin lemah keadaan seorang wanita yang mengandung. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam jangka waktu 2 tahun. Surat Luqman ayat yang ke-14. Ini juga yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali berbakti kepada ibu, ibu, dan ibu. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, kepada siapakah aku harus berbakti? Kepada bapakmu. Ini menunjukkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, andai ini dalam keadaan yang sama terjadi pertentangan antara hak bapak dengan hak ibu, maka yang harus lebih didahulukan adalah hak seorang ibu. Ini kenyataan syariat, kita harus terima sebagai seorang laki-laki. Walaupun kemudian kita yang membiayai anak kita,
begitu ya, kita yang kemudian mencari rezeki untuk mereka. Tapi andai kata terjadi pertentangan antara hak ayah dengan hak ibu, maka yang lebih diwajibkan adalah hak seorang ibu. Ini dengan catatan dua-duanya dalam perkara yang ma'ruf. Misal, seorang anak, dia menyerahkan urusannya kepada ibunya atau bapaknya, siapa yang kemudian layak dan bisa dia nikahi. Ada seorang anak laki-laki misalnya, atau seorang anak perempuan yang menyerahkan urusannya kepada orang tuanya, bapaknya atau ibunya, tentang siapa yang layak dan boleh dia nikahi. Ayahnya memilih A, ibunya memilih B. Maka dalam permasalahan ini, sang anak harus lebih condong kepada pilihan ibunya, karena anak telah menyerahkan urusan kepada kedua orang tuanya. Begitu syariat kita menjelaskan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Hadis ini juga mengandung isyarat semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk mengetahui hak-hak yang mesti mereka tunaikan. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa seharusnya aku berbakti? Karena mereka khawatir mati dalam keadaan lalai dalam menunaikan hak sesama manusia, sesama hamba. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang seharusnya aku berbakti? Semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hak manusia yang harus mereka penuhi. Karena memenuhi hak sesama manusia adalah keterangan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana menzolimi hak sesama manusia, apalagi orang tua, ini kegelapan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, az-zalim zulumati yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Maka jangan menggampangkan hak seseorang. Kewajiban harus ditunaikan. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menunaikan kewajiban kita. Adapun hak kita, maka terkadang boleh kita lepaskan untuk sebuah maslahat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk mengetahui hak-hak yang mesti mereka tunaikan. Mereka bertanya kepada Rasul, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita syariat Islam sangat menekankan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma aqrab fal aqrab." Ibumu, 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 kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu dan yang terdekat denganmu. Para ulama memiliki beraneka ragam penafsiran terhadap ucapan Rasulullah SAW, yang terdekat denganmu, yang terdekat denganmu. Ada yang mengatakan yang terdekat ini adalah orang yang terdekat dalam makna terdekat secara hubungan kekerabatan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita itu siapa, dan tingkatan yang paling dekat dengan kita itu siapa. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam tradisi orang Arab, ya, mereka mengenal apa yang namanya penjelasan tentang tali nasab. Dan ini hampir kita sebagai seorang muslim, khususnya orang Indonesia, ini ketika misalnya ditanya nasab Anda itu binnya sampai berapa,
Mungkin kita hanya bisa menjawab sampai bapak dari kakek kita. Ada yang bisa mengetahui nasabnya 6 ke atas? Ada. Ada yang bisa mengetahui nasabnya 6 ke atas? Orang Arab itu mengetahui nasab mereka, bahkan sampai kakek mereka yang tertua. Saya juga nggak mengetahui nasab saya, tapi kalau kita cek di buku saya, orang Sumatera Utara, orang Tapanuli Selatan. Orang Tapanuli itu punya buku nasab. Saya nggak hafal, tapi kita bisa cek ke dalam buku nasab tersebut. Padahal mengetahui nasab itu sangat penting dalam syariat kita. Ya. Di antaranya adalah agar kita bisa mengetahui siapa orang yang wajib kita berbakti dengannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fal aqrab, maka yang terdekat. Terdekat dengan siapa? Kata para ulama, terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Orang yang masih memiliki tali kekerabatan secara nasab dengan kita. Maka yang paling dekat secara timbangan nasab setelah orang tua, bapak dan ibu, maka itu kakek. Kakek dari pihak bapak, karena dialah asal kita. Makanya dalam pembicaraan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu waris itu mengenal istilah abuwah. Abuwah ini adalah orang-orang yang secara nasab itu berada di atas kita dan merupakan pokok yang menghasilkan kita, bapak kita, kakek kita dari pihak bapak, dan seterusnya. Abuwah, kedudukan mereka secara waris kuat. Iya. Maka andai kata ada seorang anak yang sudah tidak punya bapak, perempuan misalnya, dia hendak menikah dan dia harus diwalikan, sudah barang tentu kan? Maka siapakah yang berhak menjadi wali atas diri dia? Kemungkinannya yang pertama, pamannya dari pihak bapak, atau yang kedua, kalau masih ada kakeknya dari pihak bapak. Mana yang lebih kuat? Kakek dari pihak bapak. Karena kakek dari pihak bapak adalah asal dari kita. Asal lebih kuat daripada cabang. Sedangkan paman itu cabang. Sedangkan anak itu buah. Maka di sana mengenal asal, cabang, dan buah. Anak itu buah. Kalau ada paman dan anak, maka siapakah yang berhak dan layak untuk menjadi wali atas seorang perempuan yang hendak menikah? Paman dari pihak laki-laki, paman dari pihak ayahnya. Misalnya ini ada seorang anak, ada perempuan, begitu ya. Kemudian bapaknya sudah meninggal, kakeknya nggak ada. Dia punya anak laki-laki, dia punya paman dari pihak bapak. Maka siapakah yang paling layak menjadi wali atas perempuan tersebut? Paman dari pihak bapak. Kita katakan paling layak. Andai kata anaknya menjadi wali sah, tapi menyelisih yang paling utama. Maka kita harus mengetahui siapa orang yang paling dekat secara hubungan nasab dengan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ta'limu ansabakum wattasilu arhamakum. Pelajarilah tali nasab kalian, yang dengan sebab itu kalian bisa menyambung tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, menjadi hajat atas diri kita untuk mengetahui siapa orang yang terdekat dengan kita. Bapak kita, kakek kita, paman kita dari pihak bapak, dan seterusnya. Karena kita memiliki kewajiban berbakti kepada mereka. Ini penafsiran para ulama yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama ada yang menafsirkan yang paling dekat adalah yang paling dekat secara kewajiban nafkah. Maka kalau seorang suami, sudah barang tentu istri dan anak, maka ini yang paling berhak. Di atas dua penafsiran itu ucapan para ulama beredar. Ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, tentang pentingnya menyambung tali silaturahim.
Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Abbas. Tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, dengan satu tujuan untuk menutupi aibnya. Iya, untuk menutupi aibnya. Seperti kata para ulama, tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, tujuannya untuk menutupi aibnya. Sudah barang tentu laki-laki tersebut memiliki nama dan dikenal, tetapi di dalam riwayat, di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, tujuannya untuk menutupi aibnya. Iya. Datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya telah meminang seorang wanita dan dia menolak pinanganku." Kemudian datang laki-laki yang lain meminang dirinya dan dia menerima. Aku cemburu, aku bunuh laki-laki tersebut. Ini betul-betul yang namanya cinta membutakan ini. Aku datang meminang seorang wanita kepada laki-laki tersebut, "Apakah ibu masih hidup?" Dia menjawab, "Iya." Dalam riwayat yang lain ditanya, "Apakah bapakmu masih hidup?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Berbaktilah kepada ibumu." Dalam riwayat yang lain, "Berbaktilah kepada bapakmu dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian setelah Abdullah bin Abbas mengucapkan hal tersebut kepada laki-laki itu, Atha bin Yasir bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Mengapa engkau bertanya apakah bapaknya atau ibunya masih hidup?" Apa kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, "Inni la'alamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birri walidain." Saya tidak mengetahui suatu amalan yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung pelajaran yang sangat besar. Yang pertama, bolehnya menyembunyikan jati diri seseorang untuk menutupi aibnya. Kalau tidak ada hajat disebutkan namanya, maka tidak perlu disebutkan namanya. Kalau tidak perlu diketahui identitasnya, maka tidak mengapa disembunyikan. Maka kadang-kadang kita bertanya kepada seorang Ustaz, saya nggak sholat. Ya kan malu jawab pertanyaan gini ya. Ustaz, istri saya akan malu begini. Mungkin bisa dipakai dengan kata ganti orang ketiga. Ustaz, ada seorang laki-laki yang nggak sholat. Bagaimana cara taubatnya? Padahal laki-laki itu ya dirinya sendiri. Ustaz, ada seorang wanita yang durhaka padahal bisa jadi wanita tersebut adalah istrinya sendiri. Maka diperbolehkan untuk menyembunyikan identitas dengan tujuan menjaga kemuliaan harga diri. Kalau tidak ada hajat untuk disebutkan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya seorang perempuan menolak pinangan. Iya, boleh. Seorang wanita boleh dia menolak pinangan. Jadi laki-laki ini menjelaskan bahwasanya saya melamar seorang wanita dan dia tidak mau. Ini menunjukkan kepada kita boleh bagi seorang wanita menolak lamaran. Jadi lamaran tidak mesti diterima. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, laki-laki ini juga menjelaskan, datang laki-laki yang lain meminang dirinya dan dia menerima. Ini juga menunjukkan kepada kita boleh seorang wanita menerima pinangan. Walaupun pada hari ini perkara ini menjadi janggal ya. Biasanya yang menerima pinangan adalah siapa? Bapak dari wanita tersebut. Bapaknya.
Tapi ini menunjukkan boleh seorang wanita menolak pinangan, boleh seorang wanita menerima pinangan. Dua-duanya diperbolehkan. Laki-laki ini menjumpai ada seorang laki-laki lain meminang perempuan yang menolaknya, dia cemburu, dia bunuh laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Berbahayanya cemburu. Cinta buta itu membinasakan. Persis seperti kata Al-Mutanabbi, hubbuka li syai' yusi wa yumin. Cintamu kepada sesuatu membuatmu buta dan gak sanggup mendengar. Maka berhati-hati bagi orang-orang yang terkena cinta buta, al-isyq. Berhati-hati. Karena yang namanya cinta buta yang berjalan dengan liar tanpa dibarengi dengan syariat yang menjaganya, ini bisa sampai kepada tingkatan ghibah, namimah, menjelekkan orang, berbuat kerusakan, bahkan bisa membunuh. Seperti laki-laki ini, dia membunuh orang yang menerima pinangan, dia membunuh orang yang menerima, yang diterima pinangan oleh perempuan yang menolak dia. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengembalikan segala sesuatu kepada ahli ilmu. Ketika dia membunuh, ada perasaan menyesal. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengembalikan sesuatu kepada ahli ilmu. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui andai kata kalian tidak mengetahui. Bertanya. Karena kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa inna shifaa'ul ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan bertanya. Dan bertanyanya kepada mati lampu, Pak. Apa ya? Pakai itu. Suaranya nggak kedengeran ya Mas Wali? Iya. Ini pakai baterai, Pak? Baterai. Oh, iya. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bertanya kepada ahli ilmu. Iya. Maka orang ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah pada diriku masih ada taubat? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, apakah ibumu? Dalam riwayat yang lain, apakah bapakmu masih hidup? Ini menunjukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memandang bahwasanya taubat jalannya bukan semata-mata dengan salat taubat. Kaum muslimin ada yang menganggap bahwasanya taubat jalannya hanya salat taubat. Selain salat taubat tidak ada taubat. Maka saya mau taubat Ustaz, gimana caranya mengerjakan salat taubat? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, salat taubat adalah salah satu cara dari banyak cara untuk menghapuskan dosa, bukan satu-satunya. Makanya Abdullah bin Abbas bertanya, apakah bapakmu, apakah ibumu masih hidup? Masih. Kata Abdullah bin Abbas, berbaktilah kepada mereka dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya oleh Atha bin Yasir, mengapa engkau menganggap bertanya seperti itu? Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, saya tidak mengetahui ada suatu amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita dosa dari membunuh di sisi Abdullah bin Abbas itu bisa dihapuskan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga menunjukkan kepada kita pendapat Abdullah bin Abbas dan ini pendapat jumhur kaum muslimin, pendapat mayoritas ulama, bahwasanya membunuh tidak menjadikan pelakunya kafir. Dengan satu syarat, dia masih meyakini bahwasanya membunuh tersebut adalah perkara yang haram. Kalau dia meyakini membunuh adalah perkara yang halal, ya jelas ini kekufurannya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ada sebagian ulama dan ini pendapat yang minoritas
menganggap bahwasanya membunuh dengan sengaja menjadikan pelakunya kafir. Wa may yaqtul mu'minal muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka baginya adalah ganjaran api neraka jahanam, dia di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya membunuh seorang muslim dengan sengaja kufur berdalil dengan surat ini. Kalau saya tidak salah ini surat An-Nisa. Tapi mayoritas ulama diantaranya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Ini menunjukkan kepada kita Ibnu Abbas menganggap orang yang membunuh begitu dengan masih meyakini haramnya membunuh, dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Allahu a'lam bishawab. Iya. Kita masih punya waktu 1 atau 2 menit lagi. 57. Mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Kalau tidak, kita tutup. Iya. Yang barusan itu cerita atau hadis? Kalau hadis gimana hubungannya ke Rasul? Ya, bagus. Pertanyaan Bapak, pertanyaan yang bagus sekali, sekaligus juga menunjukkan kejelian Bapak. Bagus. Ini bukan hadis, ini adalah atsar. Ya, ini bukan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ini atsar. Cuma di sini ada hal yang sangat menarik sekali seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Kalau saya tidak salah, pertemuan kita yang perdana dalam masalah ini, bahwasanya terkadang ucapan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, begitu ya, ucapan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam itu dianggap memiliki hukum setara dengan hadis, walaupun dia bukan hadis. Kapan itu? Dalam 3 hal kata para ulama. Hal yang pertama, kalau para sahabat berbicara tentang perkara gaib. Karena kenapa? Karena mustahil para sahabat berani-beraninya berbicara perkara gaib kalau mereka tidak pernah dengar hal tersebut dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Kan begitu? Walaupun mereka tidak menyebutkan saya dengar ini dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, tapi ahlu sunnah, para ulamanya bersepakat apabila para sahabat berbicara perkara yang gaib, maka itu ucapan mereka, begitu ya, secara hukum itu serupa dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika para sahabat berbicara tentang hukum halal dan haram, karena para sahabat adalah orang-orang yang paling berhati-hati dalam mengatakan ini halal, ini haram. Jadi ketika mereka mengucapkan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, atau yang semisalnya, ini mengisyaratkan mereka pernah mengetahui, baik itu dari perbuatan Rasul, ataukah itu kesepakatan para sahabat, bahwasanya Rasul atau para sahabat secara bersepakat mengatakan ini halal, ini haram. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kata para ulama, tentang tafsir Al-Quranul Karim. Bagaimana para sahabat ucapan tentang tafsir Al-Quranul Karim tidak dianggap memiliki hukum setara dengan hadis. Al-Quran turun di sisi mereka. Begitu Pak. Maka betul ini bukan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Jeli Bapak memperhatikannya. Ibnu Abbas tidak mengatakan saya pernah dengar dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Betul. Tapi ucapan ini, Abdullah bin Abbas ini, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dan Imam Bukhari menganggap bahwasanya ucapan Abdullah bin Abbas ini memiliki hukum seperti ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Hukum ya Pak ya, bukan kedudukannya. Kalau kedudukan jelas lebih mulia ucapan Rasul. Tapi hukum memiliki kedudukan yang sama. Sama ini nggak persis sama, tapi di bawah hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Belum lagi hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu ganjarannya sangat besar. Maka sebenarnya ucapan Abdullah bin Abbas ini bukan merupakan dalil pokok, tapi dalil penguat tentang apa? Besarnya pahala ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.